فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita masih membahas tentang wa ma ja'alna qiblatal lati kunta 'alaiha dan seterusnya itu. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala wa qala ta'ala, yaitu penukilan tentang masalah bahwasanya setiap kali turun syariat ada orang yang yaitu tercabar, ada yang beriman dan ada yang berpaling ke belakang. Wa qala ta'ala qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa wal ladzina la yu'minuna fi adhanihim waqru wa huwa 'alaihim 'ama. Menukilkan ayat Fussilat, ayat dalam Fussilat, yaitu firman Allah Ta'ala, katakanlah wahai Rasulullah, dia ini yaitu Al-Quran akan menjadi hidayah dan obat bagi orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang tidak beriman, maka di telinga-telinga mereka itu ada penyumbatnya, dan Al-Quran menjadi kebutaan untuk mereka. Dengan turunnya Al-Quran, turunnya ayat-ayat, maka terpisahkan antara orang mukmin dan orang kafir, orang yang mengambil faidah dan orang yang tidak mendapatkan keuntungan apapun. Wa qala ta'ala wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran itu yang mana dia, ini minnya kata Imam Ibnul Qayyim, min yaitu lil jenis, yaitu jenis Al-Quran. Kami turunkan jenis Al-Quran yang mana dia itu adalah obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran tidak menambahi orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Maka selama kita setiap kali membaca Quran, kita mengambil faidah darinya, mengambil hidayah, mengambil rahmat, mendapatkan obat, maka kita wajib bersyukur. Ini taufik dari Allah. Karena banyak orang yang membaca Quran seakan-akan hasilnya tidak ada, karena tidak mendapatkan taufik, karena di hatinya ada kebutaan, ada penyimpangan dan sebagainya. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan walihada kana man sabata ala tasdiqir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa tibaihi fi dzalik. Maka dari itu orang yang tetap kukuh di atas pembenaran kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti beliau di dalam peristiwa itu, ketika ada perintah untuk pemindahan kiblat, pemindahan arah ibadah, arah kiblat, wa tawajjaha haitsu amarahullah, dan dia menghala kemanapun Allah memerintahkannya, menghadap kemanapun sesuai perintah Allah, min ghairi syakkin wala raib, tanpa ada keraguan dan tanpa ada kebimbangan, min sadati sahabah, maka dia itu termasuk dari pemimpin para sahabat. Ini peristiwa di zaman Rasul. Ada yang na'udzubillah munafik yang mengejek mereka, ada juga memang orang kafir, orang Yahudi yang marah-marah dan seterusnya. Yang setia kepada Nabi, mereka adalah para sahabat yang mulia. Wa qad dhahaba ba'dhum ila anna as-sabiqina al-awwalin minal muhajirin wa ansar humul ladzina shallawul qiblatain. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya as-sabiqunal awwalun yang lebih dulu dan pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor, mereka adalah orang yang sholat ke dua kiblat. Maksudnya pernah mengalami masa sholat ke Baitul Maqdis, kemudian mengalami masa sholat ke Ka'bah.
Tapi tentunya ini bukan pendapat yang terkuat. Yang terkuat pemisahannya adalah pada waktu perjanjian Hudaibiyah. Yang sebelum itu dikatakan sabiqunal awwalun. Yang setelah Hudaibiyah seperti siapa? Amr ibnul As dan Khalid ibnul Walid dan banyak sahabat yang lain, mereka tidak dikatakan sabiqunal awwalun. Wa qala al-Bukhari fi tafsir hadhil ayah. Al-Bukhari dalam tafsir ayat ini karena di dalam Sahih Bukhari ada kitabut tafsir nantinya. Banyak sekali beliau menyebutkan riwayat-riwayat untuk ayat-ayat tertentu. Qala haddatsana Musaddad ma'ruf, Musaddad ibnu Musarhad ibnu Musarbil siqah. Qala haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Yahya walaupun beliau penelitiannya sangat tinggi, sangat hebat, beliau memuji muridnya, bahkan mengatakan, seandainya kami tidak sibuk, kami akan mendatangi engkau, menyampaikan hadis di rumahmu. Walaupun asalnya murid itu datang, tapi untuk memuliakan murid, Yahya bin Sa'id Al-Qattan sampai mengatakan seperti itu. Saya siap datang ke rumahmu untuk menyampaikan hadis. Tahu kualiti muridnya yang ini. An Sufyan As-Tsauri, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, asbatun nasbi Sufyan As-Tsauri, ma'ruf. An Abdullah bin Dinar, ini termasuk asbatu ashabi ibni Umar, termasuk murid Ibnu Umar yang terbaik, walaupun bukan secara mutlak tentunya. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, berarti sanadnya ma'ruf seperti matahari. Qal baina an-nasu yusalluna subha fi masjid Quba. Tatkala orang-orang sedang sholat di Masjid Quba. Berarti ini menunjukkan beritanya belum sampai ke mereka kecuali di waktu itu. Padahal telah kita lewati, wahyu sudah turun di Masjid Nabawi pada waktu ketika Nabi sedang sholat di Masjid Nabawi, ketika mereka waktu itu sholat zuhur. Ternyata di Bani Amr bin Auf mereka agak lambat informasinya untuk sampai ke sana di Masjid Quba. Irja'a rajulun faqal qad unzila 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Tiba-tiba saja ketika itu datanglah seorang lelaki seraya mengatakan telah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu Quran, yaitu suatu ayat. Wa qad umira ayyastaqbilal Ka'bah. Beliau telah diperintahkan untuk menghadap ke arah Ka'bah. Fastaqbaluha, maka hendaknya kalian menghadap ke Ka'bah. Untuk riwayat Amr, yang lain riwayatnya adalah fi'il madhi, yaitu fastaqbiluha, hendaknya kalian menghadap ke Ka'bah. Untuk riwayat Amr. Kalau riwayat fi'il madhi, fastaqbaluha, bukan bilu. Fatawajjahu ilal Ka'bah, maka mereka pun menghadap ke arah Ka'bah. Berarti berbalik 180 derajat. Karena memang posisinya seperti itu. Wa qad rawahu Muslimun min wajhin akhar. Imam Muslim meriwayatkan dari sanad yang lain. Wajh artinya sanad. An Ibni Umar, ujungnya sampai ke Ibnu Umar juga. Wa rawahu Tirmidzi min hadis Sufyan Ats-Tsauri. At-Tirmidzi meriwayatkan dari sanad ke Sufyan Ats-Tsauri wa indah. Dan dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan cerita annahum kanu ruku'an. Mereka ketika itu sedang ruku'. Fastadaru kamahum ilal Ka'bah. Lalu mereka berputar sebagaimana keadaan mereka, yaitu dalam keadaan tetap ruku', berputar menghadap ke Ka'bah. Berarti yang laki-laki maju ke depan agar ada tempat di belakang mereka untuk para wanita. Yang wanita juga maju ke depan. Ini keadaan darurah, tentunya perlu berjalan walaupun di dalam sholat. Wahum ruku', dalam keadaan mereka ruku'. Wa kadza rawahu Muslim. Ya, wanita berputar ke belakang lalu berjalan ke depan tentunya. Demikianlah diriwayatkan oleh dan demikian diriwayatkan oleh Imam Muslim min hadis Hammad bin Salamah. Hammad bin Salamah, ya, Hammad bin Salamah bin Dinar, siqah ma'ruf Al-Kufi. An Sabit, dan beliau memang asbatun nasfi Sabit bin Aslam Al-Bunani, asbatun nasfi Anas. An Anas mithluh, dari Anas seperti itu juga.
Berarti datang dari dua sahabat sekarang. Tadi Ibnu Umar, sekarang Anas. Disebutkan dalam catatan kaki ini juga bahkan diriwayatkan oleh Al-Bukhari, teman. Kalau di catatan kaki di sini, iya riwayat Bukhari. Wa hadza yadullu ala kamali ta'atihim lillahi wa rasulih. Dan ini menunjukkan sempurnanya ketaatan mereka, para sahabat, kepada Allah dan Rasulnya. Langsung, tanpa ini, tanpa itu, langsung menjalankan apa yang diperintahkan. Wa qiyadihim li awamirillahi azza wa jal. Dan patuhnya mereka kepada perintah-perintah Allah azza wa jal. Radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridhai mereka semua. Sementara orang munafikun dan lain-lain, mereka marah-marah dan mengejek. Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang menyebabkan mereka berpaling dari kiblat mereka yang dulu ada di atasnya? Baik. Kemudian qauluhu, lafaz setelahnya, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan sama sekali Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Ini kabar gembira. Salatakum ila baitil maqdis qabla dzalik. Maksudnya keimanan kalian di sini apa? Yaitu salat kalian ke Baitul Maqdis sebelum turunnya wahyu yang ini. Baik, menunjukkan amalan bagian dari iman. La yudhi'u sawabuha indallah. Pahala salat tadi tidak akan hilang di sisi Allah. Kenapa? Karena mereka menjalankannya untuk taat kepada Allah tatkala perintah itu masih berlaku, menghadap ke arah Baitul Maqdis. Wa fi sahihi min hadis Abi Ishaq As-Sabi'i, dan dalam kitab sahih dari hadis Abi Ishaq As-Sabi'i, Amr Al-Kufi, siqah beliau walaupun ada tadlis juga, Anil Bara ibnu Azib radhiyallahu anhuma qala mata qaumun kanu yusalluna nahwa Baitul Maqdis. Ada sekelompok sahabat yang meninggal dunia sementara mereka dulu sholat ke arah Baitul Maqdis, yaitu belum sempat mengalami perpindahan kiblat, yaitu dalam perang Uhud sebagaimana dalam riwayat yang lain. Dan ini menunjukkan pemindahan kiblat itu setelah peristiwa Uhud. Faqalan nas, maka orang-orang bertanya, mahaluhum fi dzalik, bagaimana keadaan mereka, karena mereka sholatnya ke arah kiblat yang tidak benar. Tidak benar dari sudut yang sekarang, tapi tentunya benar karena waktu itu ikut perintah yang pertama. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah ta'ala menurunkan ayat, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan sama sekali Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Ini menunjukkan besarnya perhatian Allah kepada para sahabat. Mereka menanyakan masalah itu, lalu turun ayat memberikan kabar gembira. Wa rawahu Tirmidzi an Ibnu Abbas wa shahhah. Tirmidzi meriwayatkannya dari Ibnu Abbas dan beliau mensahihkan. Berarti apa? Kita mendapatkan dua hadis untuk kabar gembira ini dari Al-Bara bin Azib Al-Ansari dan Ibnu Abbas Al-Qurashi. Disebutkan dalam catatan kaki untuk yang riwayat Tirmidzi ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ayo tamam. Al-Bukhari dalam kitab tafsir, Tirmidzi juga dalam kitab tafsir. Kemudian waqala Ibnu Ishaq, Muhammad bin Ishaq Al-Madani, haddatsani Muhammad ibnu Abi Muhammad, ma'ruf dia adalah majhul, an Ikrimah au Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, sama sekali Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian, bil qiblatil ula, salat kalian ke kiblat yang pertama, wa tasdiqikum nabiyakum, dan pembenaran kalian pada nabi kalian. Kalian dulu membenarkan nabi untuk menghadap ke kiblat yang pertama, tidak disia-siakan. Wattibaihi ilal qiblatil ukhra, dan juga kalian mengikuti nabi kepada kiblat yang lain. Semuanya tidak disia-siakan. Yang penting apa? Ikut nabi. Baik. Liyu'tiyakum ajrahuma jami'an, yaitu Allah benar-benar akan la yu'tiyakum, Allah benar-benar akan memberikan kepada kalian pahala kedua ibadah kalian itu semuanya. Salat ke arah kiblat pertama dan salat
yang berikutnya ke arah kiblat yang baru. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah itu benar-benar penuh belas kasihan dan sangat menyayangi umat manusia. Baik. Ini berarti apa? Bagian dari rahmat Allah. Pahala tidak disia-siakan. Allah sangat baik. Manusia di sini siapa maksudnya? Yaitu orang-orang yang beriman, tidak marah-marah seperti yang disebutkan di dalam ayat sebelumnya. Baik. Makanya para ulama mengatakan, Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan manusia yang sebenar adalah kaum muslimin. Orang kafir Allah mempermisalkan mereka dengan hewan. Makanya tidak mendapatkan bagian yang disebutkan dalam ayat ini. Manusia di sini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa qala al-Hasanul Basri tentang ayat ini, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, ay ma kana Allahu liyudhi'a Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wan sirafakum ma'ahu haitsun saraf. Yaitu Allah tidak akan menyia-nyiakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berpalingnya kalian bersama beliau kemanapun beliau berpaling. Baik. Jadi apa? Pelakunya tidak disia-siakan, ibadahnya juga tidak disia-siakan. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah itu benar-benar penuh belas kasihan dan menyayangi umat manusia. Wa fi sahih, dalam kitab sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'atan minas sabi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada seorang wanita dari tawanan. Sekarang pindah kepada keumuman ayat. Tadi pembicaraannya tentang sebab turunnya ayat terkait dengan kiblat. Tatkala akhir ayat itu bersifat umum bahwasanya Allah memang sangat menyayangi dengan dalam syariat apapun, syariat kiblat ataukah syariat yang lain-lain, yang penting syariat Allah. Maka ini dibahas betul-betul Allah memang sangat penyayang. Di sini Rasulullah SAW melihat ada seorang wanita dari kalangan tawanan, waqad dicetakan ini farraqa bainahuma. Alam. Kalau cetakan lain ada tasdid enggak ya? Farraqa bainaha wa baina walatiha ataukah furriqa? Boleh jadi perlu tasdid. Di tempat anak tak ada tasdid. Rasulullah SAW telah memisahkan di antara wanita ini dengan anaknya, tapi ini tentunya ada kejanggalan karena dalam hadis-hadis yang lain Rasulullah melarang memisahkan ibu dengan anaknya walaupun hamba sahaya. Kalau dijual sama-sama, kalau ditahan sama-sama. Boleh jadi furriqa, yaitu apa? Ada sebagian sahabat yang memisahkan antara ibu dan anaknya. Itu lebih tepat daripada farraqa. Telah dipisahkan antara ibu tadi dengan anaknya. Faja'alat kullama wajadat sabiyan minas sabi akhadhat. Maka mulailah wanita ini setiap kali mendapatkan seorang bayi di antara tawanan-tawanan itu minas sabi, dia mengambilnya fa'al saqathu bi sadriha, lalu dia menempelkan anak itu ke dadanya, wahia taduru ala walatiha, dalam keadaan dia berkeliling berpusing-pusing mencari anaknya. Ya, kalau kita lihat ayam saja, ayam yang jenis penyayang, kalau anaknya hilang, anaknya diambil, dia akan sangat resah. Demikian pula itik, pernah Hana lihat dulu di masa kecil, karena kami dulu juga piara itik. Jelas dia resah ketika anaknya hilang. Hewan-hewan punya belas kasihan ke anaknya. Bagaimana dengan manusia yang belas kasihannya lebih sempurna? Jelas dia akan sedih hati. Baik. Makanya Rasulullah melarang memisahkan antara ibu dengan anaknya, walaupun itu adalah hamba sahaya, boleh dijual, tapi jual sama-sama atau ditahan sama-sama. Falamma wajadathu dhammathu ilaiha. Tatkala dia mendapatkan bayinya kembali, dia memeluk anak itu ke dalam dirinya. Dhamma yaitu memeluk. Wa alqamathu sadiyaha, lalu memasukkan puting susunya ke mulut anak ini untuk disusukan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atarawna hadhihi tarihatan waladiha finnar. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah kalian memandang wanita ini akan melemparkan anaknya ke dalam api? Wahia taqdiru ala alla tatrahah,
padahal wanita ini mampu untuk tidak melemparkan anaknya ke dalam api, bukan darurah. Darurah mungkin pembahasannya lain misalkan. Tapi secara umum, apakah kalian menyangka wanita ini akan rela melemparkan anaknya ke dalam api? Qalu la ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan tidak, wahai Rasulullah. Qala fa wallahi lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Maka demi Allah, benar-benar Allah itu lebih menyayangi para hambanya daripada wanita ini kepada anaknya. Ini kias aulawi. Kalau wanita saja seperti itu, apalagi Allah Rabbul Alamin, dia lebih penyayang lagi daripada seorang wanita kepada anaknya. Dan hadis datang dari beberapa riwayat. Kalau ini dalam catatan kaki dibahas nggak? Iya, dari hadis Umar bin Khattab, riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ini termasuk sulasiat Imam Ahmad. Di dalam apa? Sulasiat Imam Ahmad disebutkan hadis ini. Tayyib. Dan ini menunjukkan Rasulullah SAW mengajari kita untuk tadabbur, untuk mempelajari dan merenungkan keadaan sehari-hari. Jangan cuma, oh ini pemandangan biasa atau apa. Tak, ambil pelajaran di balik itu. Tayyib. Dengan ini kita mengenal betapa besarnya rahmat Allah kepada para hambanya. Ilahuna wallahu a'lam.